Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan penilaian akhir semester paket 1 muatan bahasa Indonesia Bupena jilid 4B halaman 140. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Nomor 1. Membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disebut sebagai kegiatan A. Mendengar cerita, B. Meringkas teks, C. Membaca dalam hati, D. Membaca diam-diam. Oke, kita lihat materinya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah C. Membaca dalam hati. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Air sangat penting bagi tubuh kita. Tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Setidaknya kita perlu minum 8 gelas air setiap harinya agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. Air yang kita minum juga harus bebas dari kuman. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Oke, kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dan kita buat peta pikiran. Gagasan pokoknya, air sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian gagasan pendukungnya, tubuh kita memerlukan banyak air agar tetap sehat. Gagasan pendukung lagi, kita perlu minum 8 gelas air setiap harinya agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan bugar. Kemudian satu lagi gagasan pendukung, air yang kita minum harus bebas dari kuman. Nomor 3, tuliskan ringkasan dari teks tersebut. Jawabannya, air sangat penting bagi tubuh kita. Kita perlu minum 8 gelas air setiap harinya agar kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Nomor 4. Tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel adalah A. Agar terlihat lebih rapi dan indah, B. Untuk mempermudah memahami isi teks, C. Untuk lebih mempersulit penulisan teks, D. Agar pembaca tidak merasa bosan saat membaca teks. Jawabannya B. Untuk mempermudah memahami isi teks. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Suara kokok ayam terdengar dengan jelas. Matahari mulai menampakkan cahayanya. Setelah itu, Dedi segera merapikan tempat tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Nomor 5. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... Jawabannya, Dedi membuka mata dan bangun dari tidurnya. Nomor 6. Tuliskan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Jawabannya, Dedi merapikan tempat tidurnya sebelum berangkat ke sekolah. Muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Nomor 7. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan A. Tempat kejadian peristiwa, B. Hal atau peristiwa yang terjadi, C. Sebab terjadinya suatu peristiwa, D. Keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kita lihat materinya. Fungsi penggunaan kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi.
Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Jadi untuk kata tanya bagaimana berfungsi untuk, jawabannya D, keadaan atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nomor 8, untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa dapat digunakan kata tanya titik-titik. Ya, berdasarkan fungsi penggunaan kata tanya tadi, yang berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa digunakan kata tanya siapa. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Narasumber yang tepat untuk mengetahui informasi sesuai gambar tersebut adalah titik-titik. Pada gambar tersebut terlihat beberapa sapi dalam sebuah peternakan. Maka narasumber yang tepat untuk mengetahui informasi tersebut adalah peternak sapi. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Nomor 10. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan agar pengguna A. memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu, B. semakin ahli menggunakan sesuatu, C. dapat memudahkan pekerjaan orang lain, D. menjadi tertarik menggunakan sesuatu. Jawabannya adalah A. memahami langkah-langkah sebelum menggunakan sesuatu. Nomor 11. Tulisan pada poster sebaiknya dibuat dengan kalimat yang titik-titik dan titik-titik. Kita lihat materinya. Poster merupakan reklame yang ditempel di tempat umum untuk mengajak atau mempromosikan sesuatu kepada masyarakat. Tulisan pada poster sebaiknya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi jawabannya jelas dan mudah dipahami. Nomor 12. Tuliskan dengan bahasamu sendiri teks petunjuk untuk membuat jus mangga menggunakan blender. Oke, jawabannya petunjuk membuat jus mangga. 1. Siapkan alat dan bahan, yaitu blender, sendok, pisau, gelas, buah mangga, gula, air, dan es batu. 2. Kupas mangga kemudian cuci hingga bersih. 3. Iris mangga menjadi beberapa potongan kecil-kecil. 4. Masukkan potongan mangga ke dalam blender. 5. Tambahkan air, es batu, dan gula secukupnya. 6. Nyalakan blender selama 1 menit atau sampai mangga menjadi halus. 7. Tuang jus mangga ke dalam gelas. 8. Jus mangga siap disajikan. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Sebuah pelajaran yang berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari disebut A. Ilustrasi, B. Tokoh, C. Pesan moral, D. Tema cerita. Oke, kita lihat semua pilihannya. Ilustrasi artinya gambaran dari sebuah cerita. Tokoh artinya pelaku dalam sebuah cerita. Pesan moral artinya pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Tema cerita artinya topik yang ada dalam sebuah cerita. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, jawabannya adalah C. Pesan moral. Nomor 14. Hasil dari mengulas isi sebuah buku disebut titik-titik. Penjelasannya, mengulas isi sebuah buku berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Selain itu, juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Nomor 15. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan. Jawabannya, memahami tema cerita, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Nomor 16. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu
A. Membaca teks dengan keras. B. Membuat sebuah kesimpulan. C. Membaca teks secara cepat. D. Memahami isi teks dengan baik. Jawabannya D. Memahami isi teks dengan baik. Nomor 17. Untuk menemukan informasi penting dari suatu bacaan, kita perlu menemukan semua kata titik-titik dalam setiap paragraf. Oke, kita lihat materinya. Semua informasi penting dari suatu bacaan dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Jadi jawabannya adalah kunci. Nomor 18. Tuliskan langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan. Jawabannya adalah 1. Perhatikan judul teks. 2. Bacalah teks dengan saksama. 3. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. 4. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. 5. Semua kalimat utama yang telah ditemukan merupakan informasi penting dari suatu teks, dari teks tersebut ya. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 nomor 19. Informasi penting dari teks dapat dituliskan ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan kalimat yang A. Acak, D. Sederhana, B. Berbelit, C. Berbelit-belit, D. Jelas dan mudah dipahami. Jawabannya D. Jelas dan mudah dipahami. Nomor 20. Tuliskan manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca sebuah teks. Jawabannya memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Menambah pengetahuan kita tentang isi teks. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan kalian tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.